Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Biasa ke-30, Bulan Rosario, 27 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Erasmus Musa dari Toraja. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk menggenapi perutusannya di dunia ini dengan menderita, wafat, dan bangkit dengan mulia. Dalam perjalanannya kali ini ada seorang datang dan berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan kepada Tuhan ini memang sangat lazim bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pertanyaan orang ini kemungkinan masih berkaitan dengan perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ragi, bahwa kerajaan Allah itu dimulai dengan sebuah kawanan kecil. Orang ini menduga bahwa hanya sedikit orang yang bisa menikmati perjamuan surgawi. Yesus tidak menjawab pertanyaan orang ini dengan mengatakan berapa jumlah orang yang diselamatkan, tetapi Yesus justru mengatakan, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu." Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus hendak mengingatkan mereka
agar menyatakan kesungguhan untuk bertobat. Tuhan luar biasa karena masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa bertobat. Masalahnya adalah apakah mereka mau bertobat atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya pintu yang sesak itu? Pintu yang sesak menunjukkan pentingnya kita memiliki pilihan definitif berdasarkan Injil untuk mengikuti Kristus dari dekat. Dengan mengikuti Dia yang menderita, wafat dan bangkit, kita juga dapat masuk dan menikmati kerajaan-Nya. Dengan menggunakan kata berjuanglah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita komitmen moral dan usaha yang terus-menerus untuk turut ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Yesus tidak mengatakan jumlah orang secara matematika, tetapi yang jelas orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di surga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki semangat militan dan daya juang untuk memperoleh keselamatan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah setia melayani dan mengasihi seperti Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pesan Kristus ini juga berarti semua orang dipanggil kepada keselamatan, tetapi bagi kita semua pintu itu sesak. Perjalanan menuju hidup kekal memang terbuka kepada semua orang, tetapi melalui pintu yang sesat, sehingga butuh komitmen untuk mematikan egoisme dalam diri kita. Banyak orang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan bangga sebagai orang Kristiani, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus dalam dirinya. Orang-orang Kristiani seperti ini hanya memiliki beberapa kesempatan untuk masuk di gereja, yakni ketika mereka dibaptis, ketika mereka menikah, dan juga pada saat perayaan Paskah dan Natal. Dan juga ketika mereka sudah meninggal dan dibawa ke gereja untuk misa requiem. Orang-orang seperti ini ketika mengetuk pintu surga, maka jawaban yang akan mereka terima adalah, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan adalah inisiatif dari Allah dan butuh jawaban pasti dari pihak manusia. Allah memberi keselamatan sebagai anugerah, dan manusia menjawab anugerah ini dengan menghidupi dan memelihara imannya secara terus-menerus. Paus Emeritus Benediktus ke-16 dengan pesan Angelus hari Minggu pada tanggal 20 Agustus 2007 mengatakan, persahabatan yang benar dengan Yesus ditunjukkan dalam cara hidup seperti ini, dengan kehendak hati yang baik, rendah hati, lemah lembut, berbelas kasih, mampu mengasihi, membangun keadilan dan kebenaran, memiliki komitmen untuk setia dan jujur dalam membangun kedamaian dan rekonsiliasi, untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar sahabat Yesus Kristus dan akan membuka jalan kepada hidup abadi meskipun harus melewati pintu yang sesat itu. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.